terkait dengan apa? Limit, ya, lebih tepatnya apa? Ya, kita masih membahas terkait dengan limit, ya. Lebih spesifiknya adalah kita sebelum menentukan nilai limit dari suatu fungsi, yang kita lakukan itu adalah harus mengetahui bentuk fungsinya itu apa, kan gitu ya. Ada apa aja? Ya, bentuk tentu, bentuk tak tentu, dan bentuk tidak terdefinisi. Ketika kita memperoleh bentuk tentu, berarti fungsi tersebut tidak perlu kita modifikasi, ya. Artinya apa? Kita boleh langsung melakukan metode substitusi, gitu ya. Kalau bentuk tentu itu cirinya apa? Ya, yang diperoleh itu adalah bilangan real, ya. Kemudian bentuk berikutnya adalah tak tentu. Nah, ini cirinya gimana? Nah, ini banyak ya, ada 7 ya. Nanti teman-teman ingat-ingat ya. Ketujuh bentuk tak tentu itu. Ya, ada 7 ya totalnya itu. Kemudian yang terakhir adalah bentuk tidak terdefinisi. Nah, ketika kita menjumpai bentuk tak tentu dan tidak terdefinisi, kita dilarang untuk melakukan secara langsung metode substitusi. Ya. Apa yang harus dilakukan? Apa? Ya, mengubah fungsinya atau kita sebut dengan memodifikasi fungsi sehingga diperoleh bentuk lain, dan ketika kita lakukan substitusi diperoleh bentuk tentu, ya. Jadi kalau ternyata dimodifikasi kita perolehnya bentuk tak tentu, ya berarti dimodifikasi terus gitu ya sampai diperoleh bentuk tentu. Oke ya. Nah, itu mengingatkan lagi materi yang minggu lalu, itu konsep ya terkait dengan limit. Nah, kali ini kita akan bahas terkait dengan konsep limit tak hingga. Jadi di sini limit yang kita bicarakan itu adalah terkait dengan limit tak hingga, gitu ya. Nah, nanti ada dua limit tak hingga itu. Limit tak hingga dan limit di tak hingga. Cuma ada perbedaan di, tapi maknanya berbeda, gitu ya. Yang pertama limit tak hingga, kalau yang kedua adalah limit di tak hingga. Kira-kira apa bedanya nih? Apa bedanya? Apa? Limit tak hingga dan limit di tak hingga. Kalau yang sebelumnya kita bahas limit di mana? Yang minggu kemarin dan 2 minggu yang lalu lah ya. Kita bahas terkait dengan limit. Itu sebenarnya limit di mana? Di mana? Di suatu titik kan gitu ya. X-nya kan menuju nilai tertentu. Itu namanya adalah limit di suatu titik. Jadi X-nya itu menuju berapa? 4 misalkan. Menuju 7 ya. Menuju 5. Menuju seterusnya. Nah, itu adalah makna dari limit di suatu titik gitu ya, atau satu titik. Nah, berarti dari simulasi yang tadi kita bisa mengartikan limit di tak hingga. Berarti apa? Ya, berarti X-nya itu bukan lagi ke 4, 3, 2, 1 dan seterusnya, melainkan kemana? Ya, arahnya ke tak hingga. Oke ya. Nah, kalau limit tak hingga, tak hingga, karena tidak ada kata depannya di, berarti bukan menunjukkan suatu tempat kan gitu ya. Nah, artinya apa berarti di sini? Hasil limitnya itu menuju tak hingga. Ya, jadi beda ya. Kalau limit tak hingga itu adalah hasilnya menuju tak hingga,
Sedangkan kalau limit di tak hingga, yang menuju tak hingga apanya? X-nya kan gitu. Paham ya? Oke, kita akan bahas lebih lengkapnya di sini. Nah ini limit tak hingga. Limit tak hingga adalah konsep yang melibatkan lambang seperti ini. Ini positif tak hingga, ini negatif tak hingga. Teman-teman harus pahami, positif tak hingga punya arti apa? Kira-kira artinya apa nih? Tak hingga. Positif tapi di sini. Apa artinya? Apa? Apa? Nah, kita kan harus pahami dulu tak hingga di sini menunjukkan arti apa. Positif ya, kalau kita bicaranya tak hingganya saja itu maknanya adalah positif tak hingga. Tapi kalau kita menyebutkannya negatif tak hingga ya berarti jelas negatif. Ya. Nah artinya apa nih maknanya? Tak hingga dulu nih. Kita maknai sebagai apa? Apa? Nggak ada yang tahu. Ada nggak? Tidak terbatas. Yang lain? Maknanya kalau tadi itu sebenarnya apa? Sinop apa nih? Sinonim ya kalau tadi. Tak terbatas. Yang kita inginkan adalah maknanya apa? Apa? Yaitu kalau kita bicaranya domainnya limit ya, tak hingga di sini kita artikan sebagai bilangan yang sangat 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 bukan banyak, kalau banyak sangat besar nilainya gitu ya. Sangat 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 besar nilainya. Sehingga kita tidak tahu besarnya itu berapa. Yang bisa kita maknai adalah bilangan tersebut sangat besar. Paham ya? Oke, sedangkan kalau negatif tak hingga, ya kebalikannya karena negatif, ya berarti bilangan yang sangat kecil. Kira-kira bilangan yang sangat kecil itu berapa? Ya kita nggak tahu kan gitu ya. Setelah nol ke bawah lagi, negatif 1 juta masih ada lagi, negatif berapa? 1 M masih ada lagi. Jadi kita tidak tahu nilainya berapa, yang bisa kita ingat itu ya, kita tekankan di sini adalah nilainya sangat kecil. Paham ya? Jadi kalau tak hingga itu adalah bilangan yang nilainya sangat besar sekali, sedangkan kalau negatif tak hingga, bilangan yang sangat kecil sekali. Paham ya? Nah, tadi sudah disampaikan ada 2 konsep ya, limit tak hingga dengan limit di tak hingga. Nah, konsep yang pertama yaitu adalah limit tak hingga, di mana nilai fx-nya atau nilai fungsinya yang semakin membesar. Bukan variabelnya atau x-nya, tetapi nilai fungsinya. Atau apa? Mengecil tanpa batas. Nah, penulisannya seperti ini. Kemungkinannya seperti ini, limit fx, di mana x-nya itu menuju suatu nilai, tetapi kita lakukan pendekatan ya dengan intuisi, ternyata dia nilai fungsinya malah semakin membesar, tidak ada batasnya. Kita sebut dengan tak hingga. Atau sebaliknya, ternyata setelah kita lakukan simulasi, ya, ternyata nilai fungsinya itu akan semakin mengecil tanpa batas. Yang kita tulisnya adalah negatif tak. Nah ini tipe yang pertama. Jadi yang berubah, ya, yang tak hingga itu adalah nilai fungsinya. Gitu ya. Nilai fungsinya. Kalau limitnya menuju suatu titik tertentu, ya, yang pertama. Kemudian kalau yang kedua gimana? Yang kedua itu bukan nilai fungsinya yang tak hingga atau negatif tak hingga, tetapi
variabel atau peubah atau X-nya yang menuju tak hingga atau negatif tak hingga. Nah, ini jelas ya perbedaannya ya. Kalau yang pertama itu adalah nilai fungsinya tak hingga atau negatif tak hingga. Sedangkan kalau konsep yang kedua itu adalah X-nya atau variabelnya, betul? Mendekati tak hingga atau negatif tak hingga. Oke? Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Jadi jangan sampai tertukar atau terbalik ya. Kalau limit tak hingga berarti nilai fungsinya yang tak hingga atau negatif tak hingga. Sedangkan kalau ada di berarti variabelnya yang menuju tak hingga atau negatif tak hingga. Sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu mengenai konsep limit tak hingga. Ada nggak? Dari wajahnya sih sepertinya agak meragukan. Enggak ya, itu bercanda ya. Nah, dari wajahnya kan ini kan keep kan gitu ya. P-nya itu apa? Pintar kan gitu ya. Nah, wah ini Pak bosen Pak, saya udah di luar kepala yang ini Pak kan gitu. Tolong Pak, saya langsung soal aja Pak kan gitu. Nah, biar langsung selesai maksudnya Pak kan gitu ya. Kayak ini konsep ya, jadi teman-teman harus pahami gitu ya. Sudah? Belum? Alfia, ada? Adi dulu Adi. Adi. Alfia, kelas ini lagi ya. Kemarin ini bukan. Oh beda. Ananda sakit. Oke. Bukan sakitnya hari Kamis, hari Selasa aja kan? Heeh. Hindarin kalkulus, enggak ya? Anis, Anissa, oke. Arya, Bima Rizky, Camailia, Camailia atau Kamailia? Ca, sama kayak berikutnya nih. Cindi, Hmm, ada Cindi? D-nya, Hmm, Farhan, Gezia, wah, wah merugi ya. Giza, sama, kembar. Inayah, Muhammad Arifin Ilham, Muhammad Farid, oke. Kemudian Muhammad Iqbal, Muhammad Yusuf, Muhammad Fadli, keluar. Muhammad Hafiz, oke. Nova Fitriyanti,
Novi Salwa keluar juga. Terus Penta keluar juga. Rizka sama. Zudpan, Zulfikar. Oke. Ini Zulfikar. Oh. Ini sudah? Oke, lanjut ya berikutnya. Kita langsung ke yang kedua aja. Oke, kita akan bahas satu persatu dari dua konsep yang sudah kita bahas di awal ya. Kita awali dari limit tak hingga. Tadi sudah disampaikan, limit tak hingga itu artinya nilai fungsinya semakin membesar atau mengecil tanpa batas, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan limit 1/x dikurangi 3 kuadrat ya. Untuk x mendekati 3 dari kanan ya. Kemudian hitung juga limit 1/x dikurangi 3 kuadrat untuk x mendekati 3 dari kiri. Nah, kita akan jawab dulu yang pertama. Kalau yang pertama itu berarti limit apa? Limit sebelah mana? Pihak mana? Kanan ya, karena dari yang lebih besar. Dari titik yang kita tuju gitu ya. Nah, berarti angkanya berapa aja nih? Ya 4 gitu ya. Kemudian 3,1, 3,01, 3,001 gitu ya. Kita substitusikan ke fungsinya. Ternyata gimana? Nah, ini sudah dihitungkan. Ketika kita mengambil X-nya itu 4, maka nilai fungsinya berapa? 1/4 dikurangi 3 berapa? 1 dikuadratkan, 1, 1 dibagi 1, 1 kan gitu ya. Kemudian kita coba dekati lagi kan. 3,9 ternyata diperoleh 1,235. Oke, kita dekati lagi 3,7 ternyata nilai fungsinya 2,04. Oke, sudah ada polanya belum nih? Nah, belum terlihat jelas gitu ya. Tapi sudah ada nih. Tuh. Dari yang jauh kemudian didekati ternyata nilai fungsinya gimana? Bertambah kan gitu ya. Nah, kita coba lebih dekat lagi 3,1 misalkan diperoleh 100. 3,01 1000. 3,001. Nah, ini sudah semakin jelas polanya. Ternyata nilai fungsinya gimana? Nah, bertambah besar. Ada batasnya nggak? Nggak ada. Semakin kita mendekati 3, maka nilai fungsinya akan semakin besar. Nah, kalau kita gambarkan secara grafik, sebelah sini nih. Nah, ini. Dia terus gitu ya. Ini kan X-nya tidak sampai ke 3. Yang garis arsir ini adalah garis yang menunjukkan apa? Titik di 3 yang ini. Gitu. Ternyata apa? Ya ini tidak akan sampai 3. Kan gitu. Tetapi apa? Perhatikan Y-nya ternyata semakin naik. Kan gitu. Nah ini menunjukkan apa? Ya semakin besar. Sehingga dapat disimpulkan gimana? Limit 1/x dikurangi 3 pangkat 2 untuk X mendekati 3 dari kanan nilainya adalah ya positif tak hingga. Paham ya? Nah, kalau dari sebelah kirinya gimana? Ya kita lakukan hal yang sama nih. Misalkan dari 2 yang agak jauh gitu ya, diperoleh 1. Lebih dekat lagi ke 3, 2,1 diperoleh. Terus dan seterusnya. Ini sudah ada polanya. Ternyata apa nih? Mendekati apa? Ini 3, jelas. Tapi hasil fungsinya semakin besar. Berarti apa? Ini pun nilainya positif tak hingga. Nah ini namanya limit tak hingga seperti ini. Ya.
Ketika kita lakukan simulasi ya untuk mendekati nilai tertentu, ternyata hasilnya itu semakin besar gitu atau membesar tak terbatas. Atau sebaliknya, mengecil tak terbatas gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak nih? Oke, kemudian KIP P4, Abi Masyar, oke. Ahmad Nur Raihan, Ahmad Zaim, Anwar Musadad, Bilal nggak ada, Fauzan, Firmala, Galih Ega, oke. Hafiz, oke. Harun Al-Rosid, oke. Muhammad Zidan nggak ada, Muhammad Aldin Ayuba, Muhammad Aldiansyah, Muhammad Alwi, Muhammad Kinan Sanjaya, oke. Muhammad Nur Fadil, ada nggak? Nggak ada. Muhammad Fahri, kemudian Naila Sofa, Naufal Rafi Musyari, ya. Naya Rahma, Nia, oke. Raka Yogi, Rangga Pangestu, ada, oke. Satria Aji, Siti Mayati, oke. Siti Zahra, Sahreza, oke. Titi Nadianti, oke. Zahra Mailani, Alia Alus Maulana, Andika Arya, Andi Aziz Fauzan, Daiman, Davina, Erliana, Ferdi, Galang, Helsen, Imro'atus Solihah, ada? Oke. Indra Arya, hadir. Hafid Khairi, oke. Kaisha Lydia, Muhammad Haikal, Muhammad Rafael, Muhammad Yudhistira, Nuryani, ada? Oke. Pascal, oke. Raka, Regita, Reza, Saiful, Syafa Puspa, Subriyono, Saifullah Rahmat, Tasa,
Oke, ini sudah? Belum? Nggak perlu ditulis semuanya ya. Tinggal kita tulis polanya saja gitu ya. Misalkan langsung dari 4, kemudian kita mau langsung 3,1 ya boleh kan gitu ya. Kan dari situ juga sudah terlihat ya, ternyata nilai fungsinya membesar ya. Semakin didekati ternyata nilai fungsinya membesar dan seterusnya. Yang di Zoom, yang di ruangan lain, kalau ada yang ditanyakan silahkan. Oke, lanjut ya. Kita langsung ke konsep yang kedua. Berikutnya adalah limit di tak hingga. Nah, kita awali dari suatu permasalahan. Misalkan ada suatu fungsi, fungsinya cukup sederhana, yaitu 1/x. Ya. Nah, ternyata di sini fx ini akan menuju nilai tertentu jika x-nya itu kita ubah nilainya misalkan semakin besar. Ya. Karena kan menuju tak hingga. Kalau menujunya negatif tak hingga berarti x-nya diperkecil kan gitu nilainya. Nah, kira-kira gimana nih? Menuju berapa? Kalau kita ubah ya nilai x-nya itu semakin besar. Ketika x-nya 1 berapa? 1 x-nya 10, 1/10 berapa? 0,1. X-nya 100, 0,01. Nah, itu sudah terlihat belum polanya? Dari 1, kemudian 0,1, kemudian 0,01. Oh, ternyata apa? Semakin kecil kan gitu ya. Nah, tapi belum ketahuan nih mengecilnya itu menuju nilai berapa kan gitu. Makanya kita perlu lakukan lebih banyak lagi simulasi. Misalkan X-nya berapa? 1000 diperoleh berapa? X-nya 10.000 berapa dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ketika X-nya itu kita perbesar nilainya, tadi berapa? 1 ya, kemudian 10, 100, kemudian 1000, 10.000, ternyata polanya bagaimana? Semakin kecil. Nah, kira-kira kalau semakin diperbesar lagi nilai X-nya, X-nya itu akan menuju berapa berarti? Negatif tak hingga? Atau berapa? Kalau kan udah tahu nih polanya, oh ternyata mengecil kan gitu ya. Nah, kalau kita lanjutkan lagi nih, bukan hanya 10.000 ya, tidak berhenti di 10.000, misalkan 100.000 jadinya berapa? 0,0000001. Sejuta tetap depannya berapa? Nol. Nah, ini sudah ketahuan sebenarnya. Dia akan mengecil dan menuju berapa? Nol gitu. Ya. Nah, maka di sini kalau dari yang apa nih? Negatif tak hingga menuju berapa? Awalnya ini nih. Terus diperkecil, diperkecil gitu ya. Ternyata diperoleh berapa? Negatif nol. Semakin diperkecil tetap negatif nol ujungnya. Ya berarti akhirnya menuju berapa? Nol juga kan itu ya. Maka di sini dapat kita simpulkan berdasarkan simulasi ini limit 1/x ya untuk x mendekati tak hingga maka nilainya akan menuju nol.
Oke. Nah, jadi bentuk fungsinya seperti ini nih. Kalau 1/X, kemudian X-nya itu kita dekati, ya, atau menuju, bukan mendekati ya, atau menuju tak hingga, maka nilai limitnya akan 0. Nah, perlu diperhatikan 0 di sini apakah tepat 0 atau tidak. Tidak ya, tapi apa? Mendekati 0. Karena kita bicaranya limit. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak nih? Nah, jadi kita sudah punya satu rumus. Ini rumus yang pertama nih. Limit 1/X. X mendekati tak hingga, nilainya akan mendekati 0. Oke? Nah, dari rumus ini kita perluas lagi kan gitu. Bagaimana kalau 1/X² fungsinya? Kira-kira berapa hasilnya? Bilangan yang sudah besar dikuadratkan. Kira-kira logikanya gimana? Semakin besar kan gitu. Ya jelas kalau X-nya itu ada pangkatnya, ya mendekati nolnya itu akan lebih cepat kan gitu. Paham ya? Nah, jadi ini bisa kita perluas nih. Nah, seperti ini. Rumus yang ini dapat diperluas 1/X²K. Untuk X mendekati tak hingga, ini hasilnya juga akan mendekati 0. K-nya adalah bilangan asli, ya 1, 2, 3, dan seterusnya. Malah lebih cepat ya menuju nolnya. Karena kalau X-nya 10, pangkatnya 2, berarti kan sebenarnya dibagi berapa? 1/X. Iya. Oke. Nah, rumus yang terakhir yang ini kita perluas lagi. Kan tidak semua fungsinya penyebutnya itu satu kan gitu. Bisa juga berapa? 2, 3, 4, 7. Nah, kira-kira nilai fungsinya berapa jadinya? Tetap akan mendekati 0 ya. Jadi dapat diperluas lagi limit A per X² untuk X mendekati 0. Ini pun hasilnya akan mendekati 0. A-nya bebas ya, negatif. Negatif boleh nggak? Boleh, tapi nanti jadinya pengurangan gitu ya. 1, 2, 3 bebas gitu ya. Tidak hanya satu, ya bisa 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk X-nya sendiri bisa pangkat. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak nih? Ada? Jadi kita runut ya dari rumus yang sederhana dulu, yaitu fungsinya 1/X. Kita perluas di mana penyebutnya, yaitu X-nya kita beri pangkat K, di mana K-nya itu adalah bilangan asli. Ternyata masih sama, hasilnya mendekati 0. Kemudian kita luas lagi pembilangnya 1 gitu ya, bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini juga akan mendekati 1. Oke, dipahami nih. Pahami dulu nih. Nanti berikutnya ini ada beberapa soal ya. Silakan teman-teman hitung secara cepat, jangan menyebutkan jawabannya dulu. Nanti Pak Faki akan tunjuk ya. Yang salah apa nih konsekuensinya? Mau tampil di depan ya, silahkan ya. Nah, tunjukkan potensi dirinya apa kan gitu ya. Saya bisa stand up komedi Pak, ya silahkan gitu ya. Saya bisa jadi pembicara podcast Pak, ya boleh ya. Saya punya sulap Pak, ya silahkan. Suara saya merdu Pak, kalau di kamar mandi gitu kan ya. Di luar kok enggak ya. Nah, itu perlu diteliti tuh kenapa tuh ya. Kalau di kamar mandi merasa nggak bagus. Iya kan, pas di luar kok gini banget suara saya gitu ya. Kenapa itu ya?
lemah. Itu teknisnya. Yang satu lagi apa? Ya mungkin lebih percaya diri kan gitu ya kalau di kamar mandi gitu ya. Kan nggak ada yang lihat kan gitu yang ada yang dengar tapi ya bodo amat kan gitu ya. Nah, oke ini ada yang ditanyakan dulu nggak nih sebelum kita beralih yang di Zoom juga ya. Nanti Pak Fagi bisa sebutkan namanya. Ya, negatif nggak masalah. Negatif satu dibagi sejuta jadinya berapa? Negatif nol kan gitu, tetap ujungnya nol gitu ya. Tapi dia akan geraknya dari sebelah kiri kan gitu ya, menuju nol kan. Kalau nol kan di tengah-tengah ya, sebelah kanannya positif. Tapi kan sebelum ke satu kan ada 0,1, 0,0 gitu kan. Kalau yang kiri ya sama, sebelum ke negatif satu itu ada berapa? Negatif 0,1 kan gitu ya, 0,1 negatif 0,00 nah gitu. Jadi nggak masalah, hanya mau negatif juga pasti akan mendekati nol. Ada lagi? Sudah? Ada lagi yang ditanyakan? Nanti jangan langsung jawab ya. Simpan dalam hati saja dulu. Kalau disebutkan namanya baru ya, ungkapkan. Tidak. Gitu ya. Apa dipanggil? Nah, berarti itu puasa Senin Kemisnya kurang. Enggak ya, canda ya. Amalnya kurang. Karena kan amal kebaikan itu apa bisa menolak bala, bisa menolak disebut Pak Fakih kan gitu ya. Makanya pas berangkat itu ada yang itu sedekah dulu gitu ya. Pak doakan saya tidak dipanggil namanya gitu ya. Oke, sudah ya. Jangan disebutkan dulu ya. Soalnya gampang. Ini cuma terkait dengan pemahaman konsep yang tadi yang sekarang kita bahas dan kepercayaan diri kan gitu ya. Harus yakin gitu ya. Saya pahamnya seperti ini ya sudah, jangan mendengarkan orang lain ya. Nah, ini ada 5 ya. Yang nomor satu dieliminasi, tinggal 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nomor satu kan sama seperti yang sebelumnya kan gitu ya. Sudah kan jawabannya? Cepat kan? Jangan disebutkan. Berarti ada 4 korban. 4 korban. Ini ada berapa kelas nih yang di sini? Ada 3 ya berarti nanti satunya online gitu ya. Kelas SI ya, SI. Pak Wagi nggak menyebutkan namanya gitu ya, nomor urut aja, baru nanti baca namanya di sini gitu ya. Karena ini tak hingga gitu ya, maka angka-angka besar gitu ya. Nomor urut 22 atas nama, oh nggak ada ya. 19 Muhammad Fadli nggak ada juga ya. 23, 23 nggak ada. Tengah-tengah 15 Muhammad Arifin. Nah, mana Arifin? Oke, nomor 2 jawabannya apa Arifin? Yang lain diam. Salah kamu harus tampil kan gitu ya. Jangan kasih tahu, yang kasih tahu nanti dapat konsekuensinya juga meskipun jawaban temannya benar gitu ya. Kalau kata Surya Insomnia gitu kan, -1000 nantinya. Yang curang gitu ya. Ayo
Oh, tadi kamu ngapain kan dari tadi? Ayo. Nah ini untuk mengantisipasi yang seperti ini kan gitu ya. Dari tadi Pak Fakih ngomong panjang lebar gitu ya. Si Arifin tah ada di mana ini kan gitu. Ini nggak perlu oret-oretan sebenarnya kan konsep yang tadi kita bahas. Hmm, iya. Ayo kita hitung ya. Satu, dua, tiga. Silahkan jawabannya apa? Belum, ya silahkan berdiri coba maju ke depan ya. Kamu mau ngapain bebas terserah gitu ya. Kamu punya potensinya apa gitu ya. Saya bisa menghafal 20 huruf dalam 1 detik ya 1 menit ya silahkan. Ya apa bebas kamu punya potensinya apa? Saya salto 5 kali, oh, boleh. Hah? Push up berapa push up berapa? Karena ini bicaranya tak hingga berarti push upnya tak hingga kan itu ya. Sampai selesai perkuliahan. Coba kayak dari badannya sih kekar ya. Berapa nih request? Kamu absen berapa sih? 15 ya sudah 15. 15. Belum dihitung, belum mulai kan gitu ya. Oke, 15 kita mulai dari -20 ngitungnya. Ya, sob. Hitung. Satu. Tuh, satu lagi ya. Baru berapa nih? Ya, oke. Ya, masih ya. Harus lebih fokus lagi ya Arifin ya. Oke, lanjut berikutnya. Cewek ya. Firma lah. Mana? Oke. Nomor nomor 4 enggak ya, nomor 4. Ya, nomor 4 boleh nanti. Nomor 3. No, yakin. Yakin kan no? Kasih kesempatan boleh berubah sebelum dikunci jawabannya. Yakin, udah siap tampil di depan berarti. Berapa? Oke, berapa? Yang keras. Yakin nol. Nih kesempatan terakhir nih. Nol. Ada yang berbeda pendapat? Nol. Ada pendapat lain? Mana? Siap kalau salah juga nggak apa-apa. Ya. Berapa? Nah, yang benar yang mana? Nah, oke, maksudnya mungkin ya. Tapi nanti harus lebih spesifik ya. Karena nggak nol gitu ya. Mendekati nol. Oke, betul. Siapa tadi itu namanya yang ini? Muhammad Fakhri. Nama yang masuk buku diari Pak Fakih ini istimewa kan gitu ya. Hair diari hari ini ya pertanyaan saya dijawab oleh kan gitu ya. Mau push up?
Oh, iri sama Arifin katanya kan gitu ya. Iya, nggak diminta suruh itu sendiri ya. Aduh, pasrah. Sama namanya tadi? Fahri. Oke, satu lagi. Satu lagi deh ya. Yang nomor 5, Lydia. Nah, Lydia. Mana? Ada. Mana Lydia? Oke, oh di depan. Silakan nomor 5. Ayo, yakinkan jawabannya apa? Dipertaruhkan kan ini ya. Doanya Arifin supaya nggak bisa jawab. Biar ada temannya. Oke, langsung jawab atau pasrah, boleh langsung menyerah. Oke, ayo kita hitung. Sama seperti Arifin tadi ya. Satu, dua, tiga. Nol. Nol atau apa? Nolnya itu maksudnya apa? Mendekati nol. Yakin. Oke, yakin nggak? Bakatnya apa dulu bakatnya nih? Kita mau rock. Ada yang tidak pendapat? Pendapat semua. Kalau salah tampil semua berarti di depan kan gitu ya. Oh itu nanti jadinya paduan suara kan gitu ya. Bukan bukan paduan suara, padu-paduan gitu ya. Oke ya, ternyata jawabannya adalah ya mendekati nol kan gitu ya. Nah ini konsep gitu ya. Jadi apapun penyebutnya tetap X kalau pangkatnya berapapun ya, kemudian pembilangnya mau satu mau angka berapapun ya, kalau bentuknya adalah A per X kuadrat di mana X-nya itu mendekati entah hingga ya pasti akan mendekati nol gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak nih? Nggak ada. Oke, mudah kan? Nah, oke, mau yang agak susah nggak? Nah, udah. Ya orang dari tadi nggak ada yang melambaikan tangan, berarti kan masih kuat ya. Oh, lambaikan dulu kan gitu ya ke kamera nih, ada kamera. Nggak ada yang melambaikan tangan ya berarti lanjut gitu ya. Uji nyalinya berlanjut. Bukan ini pakainya, pakai ini. Oke, sekarang kita coba ubah ya fungsinya. Kalau tadi kan memang sama persis dengan konsepnya gitu ya. Nah, sekarang kita ubah nih. Biar korbannya semakin banyak kan gitu ya. Limit. Hmm.
Nah gitu ya. Kasih ini. Nah, gitu kan. Ah, nah, yang pertama dulu yang ini. Oke. Berapa nih nilai limitnya? Dari mana? Emang iya? Ini tuh 6, sorry. 6. 6 ya ini ya. Berapa? Berapa orang yang mendekati nol? Nah, siapa ya diingat-ingat ya? Nah, ya memang konsep yang kita gunakan itu yang tadi kan gitu. Yang kita gunakan memang konsepnya mana? Limit A per X pangkat K untuk X mendekati hingga. Tapi kan ini kan banyak, ada 12X kuadrat, ada 99X pangkat 4. Nah, per lagi kan gitu. Nah, tadi yang mendekati nol siap-siap ya tampilnya. Nah, yang kita punya nih ya, yang kita punya kan hanya ini ya. Bentuknya itu adalah pecahan di mana suatu angka dibagi dengan X dengan pangkat tertentu kan gitu. Ya kita harus arahkan ke sini. Oke? Kalau kita bentuk ini A per B dibagi dengan C, ya ini bisa diubah menjadi gimana? A per C gitu kan ditambah B per C per C per C kan gitu. Ya, supaya menjadi bentuknya masing-masingnya itu jadi pecahan. Kalau ini kan belum pecahan. Sedangkan yang kita punya kan A per X pangkat K. Ini pecahan belum, belum gitu. Jadi kita ubah dulu. Nah, cara mengubahnya, teman-teman perhatikan di fungsi ini, pangkat yang paling besar atau tinggi. Pangkat berapa? Nah, maka setiap suku pada fungsi tersebut dibagi dengan 6. Pangkat, sorry, bukan dibagi 6. Dibagi dengan X pangkat 6. Ya. Jadi masing-masing jadinya gimana? Limit. Yang ini jadi gimana? 12X pangkat 6 per X pangkat 6 ditambah 99X pangkat 4 per X pangkat 6 dikurangi 1000 X per X pangkat 6 per, nah bawahnya juga X pangkat 6 per X pangkat 6 ditambah 2X per X pangkat 6. Nah ini sudah sama seperti konsep yang kita punya kan. A per X pangkat K ini kan, oh ini sudah pecahan nih, Pak, sudah sama kan maaf, gitu. untuk Tinggal kita himbawan sederhanakan masing-masingnya. 105 nggak ada PPT-nya, Pak. Nggak muncul. Ini jadinya apa nih? Oh X pangkat 6 dibagi X pangkat 6 jadinya berapa? Pak, 12 untung kan gitu itu ya. nggak muncul. Ditambah ini, oh pangkat yang besarnya di bawah jadi, bukan min 2, 99 per X kuadrat kan gitu jadinya. Dan Pak, Plus yang ini PPT-nya dikurangi tidak muncul, Pak. 1000 per X pangkat per 1 tambah 2 per X pangkat 5 ya. Nah gitu. Oke paham nggak sampai sini? Nah ini kalau dihitung berpengaruh nggak terhadap X? Orang nggak ada X-nya kan? Mau berapapun tetap berapa? 12 dia. Karena dia nggak terpengaruh oleh X. 12. Ini
Loh, ini kan konsep kita kan ini. Berapa? Mendekati 0 kan gitu. Kita tulisnya 0. Tapi kita maknanya tahu ya mendekati 0. Terus yang ini mendekati 0 kan gitu. Per, alah ini udah ada 12 nih yang tadi. 0. Nah, ini 1 karena nggak ada X-nya. Mau berapapun X-nya kan tetap 1 kan gitu ya. Ditambah 0. Jadi berapa? 12/1 sama dengan, iya nih, nolnya nggak jadi kan gitu. Nah, ya, nah siapa tadi? Ya. Nah, gini ya. Jadi konsep kita kan punya yang tadi. Yang ditanyakan itu konsepnya lebih kompleks kan itu bentuknya. Berarti kita harus mengarahkan ke konsep yang kita punya kan gitu. Jadi di breakdown lah, gitu, dipecah gitu ya. Dan kalau ada cara cepatnya kan sebenarnya kalau teman-teman dulu zaman sekarang mah udah nggak ada king of solution gitu ya. Kayak GO belum ada ya. Udah nggak, jarang ya. Nah, kalau mendekati tak hingga bentuknya seperti ini, teman-teman perhatikan pembilang dan penyebutnya. Kalau pangkatnya sama, ya tinggal kita bagi koefisiennya aja gitu loh. Kan ini pangkatnya sama nih antara yang atas dengan yang bawah. Pangkat tertingginya sama nggak? Sama, ini pangkat 6, ini juga pangkat 6. Maka cukup 12 dibagi, ini koefisiennya berapa? 1. Tapi harus paham, itu diperoleh dari mana kan gitu. Makanya tetap manualnya sesuai dengan konsepnya diberikan. Jadi nanti teman-teman jangan bingung ketika ditanya, ini limit gitu kan, X pangkat 20 kan gitu ya, ditambah 3X pangkat 6 ya, ditambah 7 pangkat 5, ditambah 8 per ya. Di sininya misalkan 20X pangkat 20 gitu ya, ditambah X pangkat 19. Nah ini berapa nih? Nah, perhatikan ini pangkat yang paling tinggi di pembilang dan penyebut itu sama. Maka kita cukup bagi koefisiennya aja. Ini berapa? 1/. Nah, Assalamualaikum Pak Fakih, hapunten Pak. tapi ya harus tahu sejarahnya dapat ini tuh dari mana kan gitu ya. Ini caranya. Pak, punten Pak. Oh iya. PPT untuk yang di Zoom tidak tampil Pak. Ah, di Zoom pinter-pinter lah. Mana sih? Oh ini ya chatnya. Sebentar. Ya itulah. Teng-teng. Nah udah muncul. Silahkan Terima dipahami. kasih Pak Fakih. Ya. Hanya enak offline ya. Nah. Ini 6 ya. Oke. Pengen lagi. Ya nanti Pengen kan lagi. ada contoh berikutnya gitu ya. Nanti konsepnya sama gitu ya. Nah gitu ya. Jadi kalau misalkan ada soal di ujiannya PJ, teman-teman boleh pakai cara cepat ya nggak masalah kan gitu ya. Tapi dengan catatan apa? Kondisinya sama gitu ya. Kondisinya sama. Kondisinya sama tuh gini. Ini kan yang pangkat 6 ini X-nya nggak akar, nggak apa kan gitu ya. Kita kan harus membandingkan dua hal dengan kondisi yang sama kan gitu. Nah nanti beda hal kalau teman-teman seperti ini, limit ya. Nah gitu kan, per pangkat 2. Nah gitu. Ini antara yang di atas dengan yang di bawah memang pangkatnya sama X kuadrat, tetapi kondisinya
Beda kalau yang di atas di dalam akar, sedangkan yang di bawah tanpa akar. Jadi kita tidak bisa membandingkan, oh ini sama pangkatnya, nggak bisa gitu. Harus dengan kondisi yang sama, mau di dalam akar ya di dalam akar semua, di luar akar atau tanpa akar semua. Paham ya? Ya. Jadi ini nggak sama nih kalau yang ini. Kenapa ya? Karena beda kondisinya. Ya. Nah ini kalau X kuadrat dikeluarkan dari akar jadinya berapa? X kan gitu. Nah itu kan nggak sama berarti. Ya. Jadi perlu hati-hati. Ya. Kita membandingkan dengan kondisi yang sama. Gitu ya. Oke ini nanti ya kita lewati dulu. Oke sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Instruksi. Ini alasannya. Ada juga kadang enggak ya bertanya. Ini sudah? Ya sok silahkan. Yang sembari mencatat ya. Nah ini penting ya pemahaman tentang limit. Karena sekali lagi limit itu menjadi dasar untuk materi selanjutnya terkait dengan diferensial dan integral gitu ya. Nah, nanti diferensial integral ya itu bisa dimanfaatkan. Kita akan coba langsung ke bidang informatikanya gitu ya, bisa dimanfaatkan untuk intensitas cahaya, gambar gitu ya. Nanti kita akan coba di situ. Tapi memang kalau secara manual itu agak panjang prosesnya gitu ya. Karena sayangnya teman-teman yang baru semester 1 ya, masih belum familiar tentang coding gitu ya. Jadi agak susah mau dimasukkan ke dalam perkodingan gitu. Nah ini ikut juga. Hah? Oh, berjamaah. Oke, sudah? Nah, gimana kalau yang nomor 3 kita skip aja dulu ya, nomor 4 sini. Limit, nah kita sedikit aja lah. Ini X pangkat 4 ya, ditambah 2X kuadrat per X pangkat 3. Nah ini berbeda dengan sebelumnya. Kalau yang nomor 4 ini polanya gimana nih? Yang pembilang pangkatnya lebih besar gitu ya, lebih gede daripada yang bawah. Tuh, nah, nanti teman-teman bisa memanfaatkan pola ini. Ternyata jawabannya apa kan gitu ya. Nah, ini berarti dibagi berapa? Ya, dibagi X pangkat 4 ya, berarti limit X mendekati tak hingga X pangkat 4 per X pangkat 4 kan gitu ya, ditambah 2X kuadrat per X pangkat 4 per X pangkat 3. Nah, ini untuk teman-teman yang tadi di Zoom, kenapa dibagi dengan X pangkat 4? Ya, teman-teman perhatikan pada fungsi itu, pangkat tertingginya berapa? Nah, ternyata X pangkat 4. Maka X pangkat 4 ini dijadikan sebagai pembagi untuk semua suku, kan gitu ya. Nah, kita sederhanakan nih. Jadinya gimana? Limit 1 ditambah
2 per gini dulu ya. X kuadrat per 1 per X gitu kan. Untuk X mendekati tak. Ya. Nah, berapa nih jadinya nih? 1 tambah 0 per 0. Nah, berapa? Nah, berapa? Kalau ini tuh apa sih? Ini mendekati ya. Nah, tadi kalau kita bicaranya limit, ini nggak tepat di 0. Jadi nggak akan memunculkan tidak terdefinisi gitu ya. Nah, kecuali tepat. Nah, karena ini bicaranya limit, mendekati 0 itu artinya apa? Bukan 0. Berapa? Hmm? Iya, artinya. Mendekati 0 artinya bilangan yang kecil kan gitu ya. Suatu bilangan coba deh teman-teman bagi 1 ya. Kita bagi dengan 0,1 berapa? 10 kan gitu jadinya kan. Ini kan jauh dari nolnya kan gitu ya. Dibagi 0,01 100 gitu ya. 1 per dibagi 0,0001 jadinya berapa? Nah, itu kan sudah ada polanya. Kalau kita perkecil lagi ya mendekati 0, maka yang dihasilkan berapa? 0. 0. Semakin besar gitu. Ada batasnya nggak? Nah, kalau membesar tanpa batas apa? Ya, tak terhingga. Ya, karena kan tadi bukan 0 ya, tapi mendekati 0. Nah, kita sudah melakukan beberapa simulasi aja. Dari 10 terus 100 makin besar lagi kan gitu ya. Nah, yang pembaginya itu kita nggak tahu berhenti mendekati 0 tuh yang mana nggak tahu kan gitu. Ya, makanya di sini hasilnya apa? Tak hingga. Nah, ini kesimpulannya jika pembilangnya pangkatnya lebih besar daripada penyebut, maka hasilnya berapa? Tak hingga. Ya. Jadi kalau dirubah mau bentuk apapun ya teman-teman perhatikan pangkatnya lebih besar atau lebih kecil. Jadi ketika menjawab ini ya, bukan ininya mau agak serem gitu ya. Nah, 10 gitu ya dikurangin, nah ininya banyak nolnya. Nah, itu ininya misalkan langsung aja lah misalkan. Nah, dikurangi. Nah, kira-kira berapa nih? Sehingga kan gitu. Kenapa? Karena ini pangkatnya 10, ini tertingginya 5 kan gitu. Lebih besar pembilang, maka ini adalah tak hingga. Tapi dengan catatan kondisinya sama gitu ya. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ada nggak? Ya boleh. Minus gimana? Pembilang. Minus berapa? Oh, misalkan negatif ya berarti negatif tak hingga kan gitu. Ya. Kalau itu kan semakin kecil kan gitu jadinya, bukan semakin besar. Kalau semakin kecil berarti negatif. Jadi misalkan hasil akhirnya kayak gini ya, -1 gitu kan per 0 kan gitu ya. Nah, 0 di sini kan mendekati. Berarti kan jadinya berapa? -10, -100, -10.000. Nah, itu akan mendekati apa? Negatif tak hingga. Nah, oke, betul ya seperti itu. Kalau pembilangnya negatif, membaginya itu bilangan yang sangat kecil,
ya berarti negatif gitu ya. Negatif berarti negatif tak hingga. Jadi bisa negatif atau negatif tak hingga. Ada yang ditanyakan? Tadi siapa yang bertanya tuh namanya? Fadli, ada nggak sih? Sudah? Nah, sekarang satu situasi lagi ya ketika apa? Yang penyebutnya yang lebih besar. Nah, kira-kira berapa hasilnya? Limit yang sederhana aja biar nggak terlalu panjang. Ini kan tambah 2x itu ya per misalkan di sini x pangkat 7 ditambah x pangkat 6. X mendekati tak hingga. Nah, dibagi berapa berarti? X pangkat 7 ya, berarti limit X pangkat 6 per X pangkat 7 ditambah 2X per X pangkat 7 per X pangkat 7 per X pangkat 7 plus X pangkat 6 per X pangkat 6. Sorry, pangkat 7. Nah, ini X mendekati tak. Ya. Maka limit ini jadinya 1 per X. Ini jadinya 2 per X pangkat 6 per 1 plus 1 per X gitu ya. Nah, jadi berapa nih? Ini limit menuju tak hingga. Ini 0 mendekati 0, ini mendekati 0 per 1 plus mendekati 0 ya. Nih, jadi berapa? Berapa? Masa tak hingga? Berapa? Kan 0 ya, mendekati 0 gitu ya. Kan udah kecil ya bilangannya gitu kan. Dibagi, ya makin kecil kan gitu ya. Pasti akan mendekati 0. Jadi ketika apa? Ketika penyebutnya memiliki pangkat lebih tinggi daripada pembilang, ya dengan catatan limitnya adalah limit di tak hingga, maka hasilnya adalah mendekati 0. Ya. Nah, tinggal satu lagi yang tadi itu, yang nomor 4 apa tadi itu 4? 3 ya. Oh, udah 3 aja. Nah, ya. Limit berapa tadi itu? Akar X kuadrat ditambah 2 per X kuadrat. Nah, ini teman-teman tadi sudah diingatkan, ketika kita ingin membandingkan, ya situasinya harus situasi yang sama gitu ya. Apakah di dalam akar, sama-sama di dalam akar atau tanpa akar gitu. Nah, ubahlah ya
Yang ada akarnya menjadi tanpa akar atau yang ada tanpa akarnya jadi ada akarnya gitu. Harus sama situasinya. Nah, ini pilihan mau memilih yang mana nih? Yang mudah aja yang mana? Oh, karena yang ini sendirian ya berarti yang X kuadrat ini kalau dimasukkan ke dalam akar jadinya berapa? Kalau dikeluarkan X, kalau dimasukkan ke dalam akar. X kuadrat ini akan sama dengan akar berapa kan gitu. X pangkat berapa? Paham? Nah gitu kan. Ternyata kalau X kuadrat kita ubah situasinya di dalam akar, maka bukan lagi pangkat 2, tapi pangkat 4. Oh gitu ya. Berarti limit X kuadrat ditambah 2 per akar X pangkat 4. Nah kalau situasinya sudah sama seperti ini, gimana? Ya pakai cara yang tadi kan bisa dilihat mana yang lebih tinggi pangkatnya. Bawah nih, kalau bawah itu apa berarti? Kan 0 ya. Hmm. Jadi kita hanya menyetarakan gitu ya, sehingga kita bisa membandingkan maka mana X yang memiliki pangkat paling tinggi, penyebut atau pembilang gitu ya. Ya coba aja. Ya kalau akarnya dihilangkan, kan jadinya X yang atas dibagi dengan pangkat tertingginya berapa? X kuadrat, X dibagi dengan X, 1 per X. 1 per X itu kan mendekati 0. Ya nanti baliknya ke sini. 0 dibagi, ya harus sama. Nih, kalau manual gini, ya. Kalau mau manual boleh. Ini yang nggak bisa keluar sebenarnya. Karena apa? Karena di sini menjadi satu kesatuan dengan plus 2. Nggak bisa dikeluarin sebenarnya. Ya, tapi kalau hanya ingin mengeluarkan X-nya supaya tahu dia itu pangkat berapa di kondisi tanpa akar, ya itu boleh. Tetapi secara matematis nggak boleh gitu. Karena ini menjadi satu kesatuan. Tapi kan ini kita bicaranya bukan menghitung ini nilainya berapa, tetapi ini dimanfaatkan untuk mengarahkan ke konsep yang tadi dari penyebut dan pembilang itu mana pangkat yang tertingginya ada di mana kan gitu. Ya. Oh, ini kalau dikeluarkan berarti berapa? X kuadrat kan X ya sorry X bawahnya X kuadrat. Kalau dibagi jadi dibagi berapa? Bagi berapa? X kuadrat kan gitu. X dibagi X kuadrat 1 per X dilimitkan menuju tak hingga berarti 0 kan gitu. Yang nggak ada X-nya gimana? Ya ini jelas 0 kan gitu. Ya. Ininya berapa? 1. 0 per 1. Ya, sama. Ya akan sama. Jadi nggak perlu lah ya. Nah, kalau yang ini gimana? Berapa? 67. Hmm. Nah, ini. Atau di sininya 2. Oke. Nah, berapa nih? Ada yang tahu nggak? Ya. Hmm. 1. Berapa? Berapa nih? Ini pangkatnya sama atau tidak? Atau mana yang lebih tinggi?
Nah, ini yang sebenarnya bisa dirubah yang bawah itu jadinya limit. Yang atas tetap ya karena itu menjadi satu kesatuan 2x kuadrat kurangi 3 gitu ya per. Nah, ini jadinya berapa? Akar kalau mau x-nya aja yang masuk berarti duanya di luar kan gitu. Ya kan? Ininya x gitu. Nah, sama nggak nih? Sama kan gitu ya. Tapi koefisiennya harus hati-hati. Koefisien yang atas tuh berapa x kuadratnya? Akar 2 kan gitu. Karena duanya ada di dalam akar. Bawahnya 2 kan gitu. Ya. Kalau duanya mau dimasukin ke dalam akar jadinya berapa? 4 kan gitu. Ya sama aja gitu kan. Akar 4 itu berapa ya? 2. Jadi diarahkan ke kondisi yang sama sehingga kita bisa menyimpulkan mana yang lebih besar pangkatnya. Ya. Kalau manual pun ya sama. Dibagi berapa nih? X, Pak. Boleh. Tapi X itu ketika masuk dalam akar bukan lagi X, tapi X kuadrat. Kan gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Cukup. Ada yang ditanyakan? Nah, nanti minggu depan teman-teman silahkan persiapkan atau pelajari materi terkait dengan limit ya dari awal sampai hari ini gitu ya. Pak Pagi akan berikan suatu kuis ya. Kita akan coba biar seru pakai ini apa namanya? Quizzes atau Kahoot gitu ya. Nah, jadi yang di Zoom agak susah sebenarnya ya karena double device. Ya minjem dulu lah, minjem dulu handphone ya orang tua dulu gitu ya sambil nge-zoom gitu ya. Oke ya, paham ya. Nah, nanti konsekuensinya ya masih sama ya 10 kan banyak nih ya, berarti 10 terbawah gitu ya. Tampil jadi grup band gitu ya. Nah, kemudian 3 teratas akan mendapatkan reward gitu ya. Nah, yang pertama misalkan dapat Pajero. Duh, Pak Fakinya aja masih naik motor kan gitu ya. Kalau Pajero ya buat Pak Faki dulu kan. Iya. Ya nanti apa nih? Misalnya nanti voucher belanja di kantin gitu ya. 15.000 kan gitu ya. Iya. Ya pokoknya nanti minggu depan dipersiapkan lah ya teman-teman materinya dari limit termasuk yang sebelum UTS berarti. Yang awal aja limit. Limit kan sebelum UTS ya mulainya. Pengertian dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini ya ada perhitungan dulu. Perhitungan kan udah cepet nih ya. Hanya melihat dari pangkatnya aja jadi bisa cepet-cepetan kan gitu ya. Gak memerlukan proses yang cukup panjang gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu nggak? Kalau nggak ada ya kita cukupkan dulu lah ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Kenapa? Min 3? Ya kalau dia tidak memiliki pangkat tertinggi ya pasti akan mendekati nol pasti kan gitu. Pasti kan 3 dibagi dengan pembaginya kan pangkatnya besar kan gitu ya. Itu pasti nol kan gitu.
Ya, seperti 0 itu ya. Sama halnya dengan ini. Yang mana tadi tuh? Ini 8-nya kemana kan gitu. Ya karena 8 ini kan nanti dibagi berapa? X pangkat 20 kan gitu. 8 limit 8 per X pangkat 20 untuk X mendekati tak hingga berapa? Mendekati 0 kan gitu. Jadi yang diperhatikan itu adalah yang memiliki pangkat yang sama kan gitu. Kalau lebih kecil itu pasti mendekati 0 ya. Oke, ada lagi? Cukup ya? Oke, kalau cukup ya kita cukupkan ya materinya sampai di sini dulu itu ya. Ya, buat senang dulu ya minggu depan biar itu. Minggu depan nggak online ya? Offline, offline nggak? Online. Enak offline ya. Libur, libur apa? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan ya mudah-mudahan ya apa yang sudah kita bahas di kesempatan kali ini menjadi pengetahuan buat kita semua, menjadi ilmu yang bermanfaat ya untuk kita. Insya Allah sesuatu yang kita pelajari yang merupakan ilmu itu insya Allah ada manfaatnya kan gitu ya. Oke, mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak berkenan ya. Pak Fakih akhiri. Selamat menjelang sore ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak ini lagi ngapain? Gak boleh gitu, ih.